1 jam, berarti sampai jam 8. Ya, sampai jam 8. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, sampai jam 8.15, lalu seperti biasa dikembalikan ke saya. Silakan untuk kelompok 1 dimulai presentasinya. Boleh di full screen ya PowerPoint-nya. Mohon maaf, mau tanya ini full screen-nya gimana sih, Saf? Full screen dari PowerPoint luarnya dulu, baru di-share. Ya, di bawah itu kan biasanya ada tuh tulisan. Di sini ada nggak sih? Ini pakai PowerPoint-nya Google. Itu Oke. maaf yang tulisan slideshow yang di atas. Oh iya, ya Allah. Maaf Juga ya. nggak pernah nih pakai Google nih. Biasanya di laptop sendiri. Nge-lag nggak nanti? Nggak. Aman, insya Allah, internet deh. Jangan lupa di offline-in aja kalau nggak. Udah belum? Kalau emang dari Google langsung. Kayaknya aman deh, Bu. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat dosen landasan pendidikan, Pak Babang Robandi dan Ibu Rianita Puspitasari, dan teman-teman Teknologi Pendidikan 2021. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja, yaitu mengenai pengertian pendidikan. Saya anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu ada slide. Nah, ada Ilham Fadilah, lalu ada Dimas Chandra Sekal Lesmana, lalu ada Nadia Reswara, lalu Nusratina Bayani, Yustika Priyantina, dan saya sendiri selaku moderator Safa Dinastia El Amirur Rahmah. Nah, sekarang lanjut ke bahasan-bahasannya. Teman-teman bisa simak dengan baik-baik ya. Next slide. Nah, sekarang kita pertama membahas tentang pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bisa dilihat di sini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bisa di next slide. Nah, lalu ada pengertian pendidikan dari ahli, yaitu menurut Reja Mudia Harjo. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian pendidikan maha luas, lalu pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Nah, untuk pengertian pendidikan maha luas akan disampaikan oleh rekan saya, Yustika Priyantina. Kepada Yustika Priyantina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan saya kali ini pengertian pendidikan yang maha luas. Baik teman-teman semua, pendidikan yang maha luas merupakan bagian dari salah satu pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Lantas apa pengertian pendidikan yang maha luas itu? Pendidikan adalah segala pengalaman belajar. Bisa di next slide. Lantas, apa pengertian pendidikan yang maha luas itu? Pendidikan adalah segala pengalaman belajar. Dan pendidikan juga segala situasi kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Artinya, pendidikan tidak terbatas oleh waktu dan tidak hanya berada di sekolah. Di mana pendidikan luas tidak mengandalkan pendidikan di sekolah saja. Akan tetapi, pendidikan yang berdasarkan pengalaman. Nah, teman-teman kalian semua di sini pasti punya pengalaman hidupnya masing-masing kan, entah pengalaman positif, entah pengalaman negatif. Tapi nggak semua pengalaman itu bisa kita katakan sebagai pendidikan.
hanya pengalaman positif dan konstruktif lah yang bisa kita katakan sebagai pengalaman pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan akan terjadi apabila ada saling interaksi dan interrelasi antara setiap manusia. Teman-teman semua di sini hidupnya pasti ada tujuan yang ingin dicapai gitu, atau bisa kita katakan sebagai tujuan hidup. Nah, maka dari itu tidak ada seseorang yang ingin tujuan hidupnya negatif. Yang kita inginkan sebagai manusia yaitu tujuan hidup yang sempurna. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Stika. Ada pengertian pendidikan secara sempit yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nusratina Bayani. Kepada Nusratina Bayani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini kalau tadi saudara saya sudah menjelaskan tentang pengertian pendidikan secara maha luas. Nah, di sini mungkin bisa dibilang kebalikannya, bukan kebalikan juga sih, ya perbandingannya cukup jauh ya. Nah, pengertian pendidikan secara sempit itu bisa sama-sama dilihat oleh teman-teman semua. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Artinya, yang namanya pendidikan secara sempit itu terpaku pada sekolah gitu atau pendidikan formal. Jadi sifatnya juga cenderung terbatas, mulai dari ruang, waktu, kemudian tempatnya juga gitu ya, dan ya tidak seluas pendidikan maha luas lah gitu ya. Kan kalau pendidikan maha luas itu tidak terbatas waktu, mau dimanapun, mau kapanpun, dan dengan siapapun dia bisa memperoleh pendidikan itu. Akan tetapi ketika kita melihat pendidikan dari sudut pandang pendidikan secara sempit, maka pendidikan itu menjadi terbatas, yaitu tadi ditentukan tempatnya di mana, yaitu di sekolah. Kemudian waktunya kapan? Ya waktu jam sekolah gitu ya. Kemudian dengan siapa dia belajar? Tentunya dengan pendidik atau dengan guru gitu ya, pengajar yang ada di sekolah gitu. Dan pembelajaran atau ya tujuan pembelajarannya pun kalau misalkan pendidikan secara sempit ini lebih menekankan kepada materi-materi atau ya pembahasan-pembahasan materi yang diselenggarakan di sekolah itu sendiri gitu. Jadi secara sederhananya bisa dikatakan bahwa pendidikan secara sempit itu adalah sekolah gitu. Berbeda dengan pendidikan maha luas tadi gitu ya. Jadi kegiatannya pun tadi ya interaksi antara guru dengan siswa gitu. Yang dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi di luar dari lingkungan sekolah, di luar dari kegiatan sekolah, itu bukan pendidikan secara sempit. Gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nusratina Bayani atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada pengertian pendidikan secara luas terbatas yang akan disampaikan oleh Ade Ilham Fadilah. Kepada Ade Ilham Fadilah, saya persilakan. Ya, baik. Telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Nah, pendidikan dalam arti luas terbatas adalah masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan hidup dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Nah, dalam arti luas terbatas ini, pendidikan berlangsung seumur hidup dan hanya berlangsung pada saat-saat tertentu saja. Jadi,
Dalam arti luas terbatas ini dapat kita jadikan jalan tengah dari pengertian dari maha luas dan yang secara sempit tadi. Pendidikan juga dilaksanakan secara terprogram pada setiap jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan. Bentuk pendidikan dalam arti luas terbatas yaitu berbentuk pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Kegiatannya seperti pengajaran, bimbingan, dan latihan. Tujuan dari pendidikan dalam arti luas terbatas yaitu sebagai penunjang untuk mencapai tujuan hidup manusia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ade Ilham atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Untuk materi pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah akan disampaikan oleh Nadia Reswara. Kepada Nadia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Sebelum kita tahu apa itu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, kita harus tahu dulu nih teman-teman ciri-ciri dari pendekatan ilmiah. Yang pertama itu analisis. Analisis artinya menjabarkan sesuatu hal dengan detail. Yang kedua, deskriptif. Artinya menjabarkan apa saja objek-objek yang menjadi unsur dalam pendidikan. Yang ketiga, empiris. Empiris artinya menjabarkan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa pendidikan yang terjadi dalam prosedur tertentu. Yang keempat, dimulai dengan asumsi. Artinya, pendapat-pendapat yang muncul diakui oleh ahli pendidikan. Pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah merupakan pendidikan yang berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan yang ada untuk kependidikan. Ada 5 disiplin ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama, psikologi. Psikologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia. Maka arti pendidikan dalam pandangan psikologi berarti sebuah proses pengembangan individu atau dengan kata lain personalisasi peran. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi belajar tentang manusia dengan kehidupan bermasyarakatnya. Dan di sini arti pendidikan dalam pandangan psikologi merupakan sebuah proses sosialisasi individu agar ada antropologi. Antropologi merupakan ilmu studi tentang manusia. Ilmu antropologi yang berkaitan dengan pendidikan adalah antropologi fisik dan budaya. Pendidikan dalam artian adalah manusia sebagai homo sapiens yang memiliki rasio yang untuk dilatih dan dikembangkan. Sementara pendidikan dalam antropologi budaya berarti mengartikan guru sebagai pendidik yang dapat mengalihkan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Yang keempat ada politik. Politik merupakan sebuah studi tentang ketatanegaraan dan pemerintahan negara. Studi politik dalam pendidikan berarti mendidik siswa dengan karakter politik agar upaya membangun bangsa dapat terus berjalan atau yang biasa kita sebut dengan nation and character building. Yang kelima ada ekonomi. Ekonomi itu adalah studi tentang usaha manusia dalam meraih kemakmuran dalam hidupnya. Pendidikan yang terkait ekonomi merupakan tentang apa saja yang menjadi kebutuhan pendidikan dan bagaimana perhitungan ekonominya. Ekonomi makro berfokus kepada modal yang dikeluarkan individu untuk pendidikannya dan mengharapkan keuntungan, sedangkan ekonomi mikro dalam pendidikan berfokus pada memodalkan manusia untuk menjadi tenaga profesional. Sekian mengenai pendidikan Terima kasih Nadia atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada pendidikan berdasarkan pendekatan sistem akan disampaikan oleh Dimas Chandra. Pada Dimas Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pengertian sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau subsistem yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan.
Yang kedua ada karakteristik teori sistem. Yang pertama, keseluruhan merupakan yang utama dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Yang kedua, adanya kesatuan dari setiap bagian-bagian. Yang ketiga, bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Yang keempat, setiap bagian-bagian memainkan peranannya. Yang kelima, sistem bagian dan fungsinya diatur oleh keseluruhan dan hubungan-hubungannya. Yang keenam, keseluruhan merupakan sebuah yang kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti suatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Dan yang terakhir, harus dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar. Bagian-bagian dan hubungan-hubungan secara berangsur-angsur. Next slide. Ini PPT-nya. Oke, lanjut. Di sini ada klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem yang diutarakan oleh William Schultz, Vice Jr. pada tahun 1974, sebagaimana diungkap oleh Tatang M. Amirin pada 1992. Yang pertama ada sistem dipandang dari sudut wujudnya, terdiri dari sistem fisik dan sistem biologik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada dengan sendirinya di muka bumi secara fisik seperti sistem tata surya. Kemudian sistem biologi merupakan sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem sosial. Sistem sosial merupakan sistem dalam kelompok manusia seperti keluarga, perkumpulan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sistem dipandang dari sudut asal-usulnya, terdiri dari sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem benda atau peristiwa-peristiwa alamiah, baik fisik maupun biologi. Kemudian ada sistem buatan manusia, merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh manusia. Dan yang terakhir ada sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungannya. Di sini ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya, karena sifat terbuka dan berpengaruh oleh lingkungan luar. Maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Kemudian ada sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Materi kita sudah sampai di sini. Lalu setelah materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Oke, baru ada 2. Boleh untuk Poppy Nuraini untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator, tapi maaf sebelumnya saya izin off-cam karena kendala sinyal. Jadi, yang dimaksud para ahli pendidikan bersifat komprehensif itu seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Poppy pertanyaannya, kami tampung dulu ya. Terus selanjutnya ada Silvi, boleh memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Ya, tentang sistem tertutup itu, terus kalau bisa dikasih contoh sederhananya kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Nah, di tampilan saya ada Irna Marwa. Kepada Irna Marwa, persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, izin bertanya, menurut kalian ramalan itu pendidikan bukan?
amalan. Ya, terima kasih Irna atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Tadi buat Amel udah raise kan, nanti dulu ya kita jawab dulu pertanyaan 3. Oke. Izin diskusi dulu ya, Bu. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Poppy. Tadi kan Poppy bertanya ya, apakah apa yang dimaksud dengan pendidikan yang sifat komprehensif ya. Nah, dari katanya sendiri gitu ya, komprehensif itu kan salah satunya itu artinya luas gitu ya, atau mendalam juga gitu. Nah, artinya yang dimaksud dengan pendidikan bersifat komprehensif bukan hanya sekadar mengurusi hal-hal yang bersifat intelektual saja, tapi juga apa ya, tentang kejiwaannya, juga tentang sikapnya, itu dibahas juga gitu dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu, kalau pendidikan bersifat komprehensif itu artinya pendidikan tidak hanya terfokus pada intelektual dia saja gitu, intelektual peserta didik, tapi di mana pendidikan pun mampu mewadai peserta didik untuk mengembangkan tadi ya kejiwaannya, emosionalnya, kemudian sikapnya. Jadi luas gitu yang yang dibahasnya tuh gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Bagaimana, Poppy? Baik, sudah cukup terima kasih kembali.
Izin menjawab pertanyaan dari Irna ya. Jadi tadi pertanyaan Irna adalah apakah ramalan termasuk ke dalam pendidikan gitu. Oke, jadi menurut saya kalau pendidikan itu harusnya bersifat berdasarkan pendekatan ilmiah yang artinya yang salah satunya adalah empiris. Empiris itu artinya setiap prinsip-prinsip yang diciptakan dalam pendidikan itu terjadi berdasarkan peristiwa pendidikan yang terjadi dengan proses yang melibatkan proses atau prosedur-prosedur tertentu. Jadi menurut saya ramalan itu tidak termasuk pendidikan karena ramalan bersifat prediksi ya Irna ya. Menurut saya begitu Irna, terima kasih. Punten. Apakah Ramalan mana? Ramalan cuaca. Oh, ramalan cuaca. Bentar. Mau izin jawab, Nak. Jadi kalau misalnya kan tadi nanyanya ramalan doang ya. Nggak tahu deh kalau ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca sama ramalan doang kan beda ya gitu. Kalau ramalan doang tuh ya prediksi yang kayak apa sih? Dukun-dukun gitu nggak sih? Terus kalau misalnya ramalan cuaca itu kan berdasarkan data juga. Tapi itu kayaknya juga bukan termasuk pendidikan. Kalau pendidikan tuh menurut aku tuh kayak ada terdapat 2 orang gitu nggak sih? Kayak gimana ya kalau ramalan cuaca tuh apa ya? Iya. Bisa pengajaran yang dari sekolah formal atau lingkungan kayak jadi tuh kayak pengalaman-pengalaman gitu. Gitu deh. Jelas gak sih? Bantu izin menjawab juga Irna. Ya benar tadi kata Sapa. Karena kalau ramalan-ramalan itu tidak bisa tidak bisa kita katakan sebagai pendidikan karena mungkin tidak adanya interaksi antara individu dengan individu. Terus tidak semua orang juga mempercayai ramalan itu ada gitu. Itu aja mungkin. Makasih. Izin menambahkan juga boleh? Boleh. Ya, kalau misalkan mungkin tadi udah dijelasin juga ya sama Safa dan Yustika gitu. Jadi kalau yang saya pahami kan pendidikan itu ya tadi ya proses interaksi antara dua pihak lah gitu ya. Mau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok atau individu dengan individu dan lain sebagainya. Intinya ada interaksi di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin ketika tadi Irna menanyakan bahwa ramalan cuaca itu masuknya kepada pendidikan atau bukan, mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengetahuan gak sih, kayak ya udah itu mah hanya sekadar nantinya jadi pengetahuan buat kita gitu, jadi bukan pendidikan karena pendidikan itu proses gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Ya, terima kasih ya Bayannya sudah menambahkan. Kalau menurut aku ya Irna ya, kalau ramalan cuaca, aku kan dulu nih masuk Olimpiade kebumian gitu ya Irna ya waktu SMA. Jadi kalau cuaca atau iklim itu telah dianalisis dulu Irna, kan juga dalam pendekatan ilmiah dalam pendidikan yang ciri-cirinya itu analisis. Jadi kalau ramalan cuaca yang ada di HP kita sekarang, para peneliti yang bidang BMKG gitu Irna. Jadi kayak iklim itu kan cuaca yang terjadi dalam satu daerah dalam waktu yang sangat luas dan yang sangat panjang. Jadi data-datanya itu diperoleh dari tiap hari gitu Irna. Jadi dari dulu itu udah didata segimana-gimananya. Jadi sekarang kayak menghasilkan ada pola-pola tertentu Irna. Jadi ada tercipta ramalan cuaca yang ada di HP kita sekarang. Terima kasih. Gimana Irna, udah terjawab belum? Berarti kesimpulannya kalau ramalan cuaca itu ilmu ya, pengetahuan. Dan mungkin termasuk pendidikan juga, tapi kalau ramalannya kayak goib-goib gitu, maksudnya gimana ya? Ramalan yang ramalan zodiak ya, Irna ya. Mungkin ya. Kalau itu bukan pendidikan. Boleh. Boleh meluruskan nggak?
Oh, boleh silakan. Mungkin maksudnya Nadia gini, kita kan waktu itu belajar pedagogik nih. Pedagogik itu ilmu yang otonom, dia punya objek, dia punya prosesnya, dia ada hasil studinya. Nah, ramalan cuaca ini bisa dikatakan sebagai hasil studi dari pendidikan iklim gitu, dari pendidikan tentang cuaca gitu. Jadi hasil studinya ada orang-orang yang dapat udah ada nih cara memprediksi cuaca. Nah, jadi bukan pendidikan, dia masuknya adalah ke dalam hasil studi dari suatu disiplin ilmu. Mungkin kayak gitu yang tadi dimaksud sama Nadia. Kayak gitu nggak, Nad? Apa aku yang salah nangkep nih? Iya, Ninda, benar banget. Boleh izin bertanya yang tadi kata Bayan? Kan katanya ramalan itu sebuah pengetahuan, tapi kan bukan pendidikan, tapi kan di dalam pengertian pendidikan itu adalah pembelajaran atau pengetahuan keterampilan yang untuk bisa menambah pengetahuan kita gitu. Jadi yang benar yang mana gitu? Oke, mungkin izin menekankan kembali ya. Tadi tuh sebenarnya gini, karena kalau misalkan yang Irna tanyakan itu ramalan itu termasuk pendidikan atau bukan, lebih ke ya yang saya pahami ya, kalau pendidikan itu lebih ke prosesnya, Dek, gitu. Jadi kalau misalkan tadi ramalan itu atau ramalan cuaca lah ya kita sebutnya, itu kan tidak terjadi proses pendidikannya gitu. Kecuali ketika misalkan mempelajari ramalan cuaca, nah itu masuknya kepada pendidikan. Paham nggak? Jadi kenapa tadi aku bilang mungkin bisa disebut ramalan cuaca itu adalah sebuah pengetahuan gitu ya, karena tadi yang dijelaskan oleh Nida juga gitu, bahwa ramalan cuaca itu adalah hasil studi gitu. Kayak gitu. Jadi kalau pendidikan itu kan proses nantinya, gitu. Punten Bayan, izin menginterupsi. Nah kan pendidikan itu kan proses kan? Irna suaranya Pendidikan. putus-putus. Udah kedengar? Sudah. Pendidikan itu proses. Nah ada nih dari disiplin ilmu antropologi. Kalau ramalan itu kan dari generasi ke generasi ya, diterusin gitu. Nah itu termasuk pendidikan atau bukan? Kalau melihat dari ya antropologi. Kayak diturunin gitu kan, dari generasi ke generasi. Izin menjawab mungkin tadi ramalan ya, ramalan kayak gitu ya, ramalan kayak gitu mungkin, nah bisa kita bisa kita iniin satuin kayak tadi di pengertian pendidikan yang maha luas bisa kita masukin ke situ. Artinya pendidikan itu tidak berdasarkan tidak hanya kayak di sekolah, mungkin bisa kayak semacam pengalaman, mungkin ramalan-ramalan kayak gitu bisa kita kayak pengalaman yang terlebih dahulu, kayak orang-orang tua dulu gitu, mungkin itu aja sih. Mungkin yang lain punya tambahan atau sanggahan, boleh. Aku mau ini dong, nambahin boleh nggak? Iya, boleh. Tadi kan katanya kata Bayan yang tadi ramalan itu sebuah pengetahuan, tapi pengetahuan juga ada di pendidikan. Ada pengertian pendidikan kan untuk menambah pengetahuan kita dan wawasan kita. Jadi benar, nah ini yang kata kuncinya, ada jadi benar. Terus yang tadi dikaitkan sama Irna itu kan pengalaman dari yang terdahulu. Secara pendidikan luas yang tadi udah dipresentasiin, pendidikan secara luas itu emang segala hal tentang pengalaman belajar yang terdahulu, ataupun segala interaksi kita yang menimbulkan pengetahuan gitu, interaksi kita dengan sumber belajar, interaksi kita dengan manusia lainnya. Tapi garis besarnya kita tahu di buku juga pengalaman belajar itu tentunya pengalaman yang baik. Ketika misalnya pengetahuannya nambah, keterampilannya nambah, sikapnya nambah, tapi itu bukan nambah ke arah yang baik, maka bagi saya nggak bisa dikatakan pendidikan.
Kayak gitu. Jadi ketika ramalannya udah nggak relevan sama zaman kita, dan ramalannya misalnya kayak ramalan zodiak nih, itu kan ada dari dulu, tapi bikin kita pesimis. Misalnya ramalan zodiak kita di bulan ini nih jelek segala macam, dan kita percaya itu. Sikap kita sebagai yang berpendidikan harusnya nggak kayak gitu, karena harusnya kita mendoakan biar terjadi hal baik gitu loh. Jadi ketika misalnya ramalan itu justru membuat kita pengetahuan kita nambah minim, sikap kita nggak jadi baik, dan pengetahuan kita malah izin menambahkan. Terdengar nggak? Terdengar. Gini ya, ramalan cuaca itu kan perkiraannya. Nah, yang namanya perkiraan itu biasanya itu dicari dari tanda-tanda. Nah, buat cari tanda-tanda ini kita harus mempelajari apa ya, kayak geografi gitu. Jadi buat mengetahui ramalan itu kita biasanya itu diambil dari kayak apa ya, pakai alat gitu kayak komputer atau semacam. Nah itu. Nah terus juga kita bisa ngelihat dari arah mata angin atau apa ya, awan atau lainnya gitulah. Jadi bisa dianggap pendidikan kalau kita menganggapnya sebagai geografi gitu. Ya terima kasih. Iya, satu lagi. Yang namanya ramalan itu tergantung kitanya sih. Jadi tergantung kitanya, ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, gitu aja. Jadi gimana Irna? Sudah terjawab belum? Iya. Masih, ya udah terjawab sih sedikit. Gak apa-apa. Sebagian sih, nggak sedikit. Setengah-setengah. Makasih. Makasih Irna juga. Hamam, kenapa? Rizan. Punten, izin bertanya boleh nggak? Boleh deh. Iya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada pengertian pendidikan dalam artian maha luas, artian sempit, sama luas terbatas. Nah, kan kalau dalam artian luas kan apa namanya, pendidikan kan tidak terbatas waktu, tempat, dan keadaan kan. Nah, kalau dalam pendidikan lembaga pendidikan saja, menurut pandangan kalian penting nggak sih pendidikan dalam artian sempit, maksudnya dalam sekolah saja, ataukah lebih apa namanya, lebih berdampak baik manakah pendidikan dalam arti sempit atau arti luas bagi diri kita sendiri? Contohnya banyak nih apa namanya yang sekolah dari SD, dari TK sampai lulus SMA bahkan kuliah. Namun kenyataannya di masyarakat masih banyak tuh mereka yang mungkin dalam bersosialisasi atau dalam bermasyarakat tuh kalah jauh dengan mereka-mereka yang tidak bersekolah atau tidak mencari ilmu di lembaga pendidikan, atau mereka yang mencari ilmunya tuh dalam kehidupan nyata gitu loh.
Nah, kok bisa seperti itu tuh kenapa gitu? Terima kasih. Kasih Amam pertanyaannya. Tanggung dulu, diskusi dulu ya. Boleh izin menjawab sedikit? Boleh Adik, Jadi silakan. mungkin yang kata Amam kan pendidikan sempit sama pendidikan yang luas ya, mana yang penting. Kalau diomongin mana yang penting itu ya dua-duanya penting semua. Terus kenapa mereka itu yang kayak lebih memilih pendidikannya tuh di kehidupan nyata gitu. Nah itu juga kan kembali lagi kepada dirinya apa namanya seseorang yang masing-masing gitu, karena dia kan maksudnya yang memilih pendidikan itu sudah memiliki prinsip sendiri-sendiri gitu. Mungkin segitu apa yang ada ditambahkan. Sedikit tambahan, mungkin kemarin presentasi pedagogik juga yang kata manusia sebagai animal kingdom itu ada di situ materinya kayak manusia kayak harus diseimbangkan gitu, kayak ya harus seimbang aja gitu. Terus mungkin karena ada penting juga penting emang semua, kalau dikatakan penting, atau tidaknya semua pendidikan dalam arti yang maha luas, yang maha sempit, dan yang tak terbatas gitu. Benar kata Ade tadi, kalau dikatakan penting semuanya penting. Karena di situ adanya interaksi antara guru yang mungkin lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pendidikannya gitu. Itu aja sih. Izin menjawab pertanyaan Amam tadi. Itu penting atau enggak? Pendidikan formal itu penting atau enggak? Benar enggak? Itu soal. Ya. Nah, kalau aku lihat dari buku, jadi kita itu kan hidup bernegara ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, otomatis kita harus mengikuti sistem pemerintahan. Nah, pemerintah itu pasti membuat sistem pendidikan. Jadi pendidikan formal, sistem pendidikan itu menujunya ke formal. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti sistem pemerintahan, yaitu bisa dianggap penting karena pendidikan formal itu termasuk dalam sistem pemerintahan. Gitu. Izin menyanggah boleh tidak? Boleh, Mam. Jadi kan tadi kan pendidikan kan formal kan, maksudnya terbatas di sekolah. Nah, kan itu gara-gara cuma terbatas di sekolah atau mungkin ya tadi gurunya juga kalau alasan Yustika di sekolah kan gurunya lebih berpengalaman. Nah, tapi nyatanya kadang di dunia nyata pun guru yang didapat dari kehidupan atau didapat dari keadaan nyata tuh malah lebih lebih bisa sesuai dengan keadaan diri dari peserta didiknya gitu loh. Dan kadang juga orang yang berpendidikan tanpa mengikuti sekolah formal, pemikirannya tuh jadi lebih terbuka karena apa? Dia sudah melihat nyata yang ada di kehidupannya, tidak hanya contoh-contoh yang diberikan ketika hanya di sekolah. Kan kalau di sekolah mungkin yang diperlihatkan hanya contoh-contohnya. Kadang kita tidak bisa melihat kejadian nyatanya secara langsung gitu kan. Nah, terus juga menurut saya tuh kalau pendidikan formal lebih membatasi
kayak ekspresi siswa enggak sih? Bahkan kadang apa namanya? Yang tidak berpendidikan, maksudnya yang tidak berpendidikan formal dalam mengambil langkah justru lebih berani daripada yang berpendidikan formal. Dan kreativitasnya juga lebih, bahkan bisa lebih tinggi dari mereka-mereka yang berpendidikan formal. Mungkin saya ambil contoh ya, dulu Ibu Menteri kita, Bu Susi Pujiastuti hanya sampai SMA, sekolah pendidikannya yang hanya sampai SMA itu, kenapa bisa jadi menteri? Karena dia berani gitu loh. Sampai doktor lah, gelar sarjana lah, mereka tuh kadang kalau mengambil lah, ya itu kadang ragu, kadang atau gimana, karena di pendidikan formalnya tuh ekspresi mereka terbatas, begitu. Menurut saya ini, mangga kalau ada yang izin mengungkapkan pendapat. Mau jawab yang Hamam, izin boleh? Ya, boleh Fandi. Yus, maaf, mute dulu. Ini benar sih yang kata Hamam itu, apalagi udah ada ininya gitu ya, bukti nyatanya di lapangan kayak gitu, misalnya kayak Bu Susi gitu. Cuman kan kalau misalnya konsep manusia itu ada ya kayak ada kewajiban dan ada hak gitu. Kalau dari kita anggap aja bahwa pendidikan formal itu adalah kewajiban kita gitu. Kewajiban kita sebagai warga negara, juga kewajiban kita sebagai manusia gitu yang perlu dididik gitu. Jadi membutuhkan pendidikan formal dan itu sudah menjadi standar global juga gitu baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sedangkan hak kita itu untuk mengembangkan potensi diri gitu, seperti yang diungkapkan oleh Hamam gitu. Bisa saja yang tidak sekolah juga bisa berpotensi itu kan kewajiban kita kalau misalnya mengembangkan potensi itu dari hak kita gitu untuk mengembangkannya. Maka dari itu sebaiknya sebagai manusia yang berpendidikan juga kita jangan terpaku belajar di sekolah saja. Jadi jangan hanya memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanya sebatas formal saja gitu. Benar kata Hamam gitu. Kenapa kita yang berpendidikan formal tidak berpikir juga untuk mencari ilmu lain di luar sana gitu. Seperti mengembangkan potensi di luar sana kayak gitu. Agar konsep pendidikan kita tuh lebih mantap gitu, tidak hanya tentang pendidikan formal, tidak hanya sebatas ijazah ataupun sertifikat, tapi kita juga bisa memiliki potensi jauh lebih luas gitu di luar sana dengan kita belajar lebih jauh lagi. Jadi singkatnya intinya mungkin kalau misalnya dari pendidikan formal dilihat dari penting tidaknya itu dari kewajiban kita gitu sebagai manusia yang perlu dididik. Sedangkan untuk mengembangkan kita itu bisa kita ambil dari hak kita kayak gitu, hak kita untuk belajar lebih banyak lagi. Itu mah balik lagi kesadaran diri sendiri gitu. Kita mau jadi manusia yang lebih unggul atau tidak gitu. Kalau mau jadi manusia yang lebih unggul berarti kita harus belajar lebih banyak lagi di luar sana dari kalau misalnya merasa kurang mendapatkan pendidikan sekolah gitu. Terima kasih. Izin menambahkan boleh? Kalau aku setuju kesesuaian terhadap individu itu sendiri. Tadi yang Hamam bilang kalau misalnya di formal itu lebih terbatas ekspresinya, sebenarnya aku kurang setuju karena ada profesi-profesi tertentu yang justru ketika dia pendidikannya luas itu nggak bisa kayak gitu. Contohnya dokter, dia ada dalam sistem pendidikan, dalam lembaga pendidikan yang berada di suatu lembaga, bisa diartikan sebagai pendidikan yang sempit. Nah, kalau misalnya dokter berpendidikan maha luas, belajar dengan pengalaman, interaksi dengan orang, nanya-nanya, maka pasien yang diobatinya nggak bakal sesuai dengan SOP, nggak bakal sesuai dengan kode etik medis. Lain halnya sama Bu Susi, karena bidang dia berbeda kayak gitu. Jadi kalau dimisalkan bahwa pendidikan ini lebih pendidikan
maha luas itu lebih penting dan pendidikan sempit itu tidak sepenting pendidikan maha luas, itu nggak bisa itu nggak bisa dikatakan kayak gitu kalau menurut saya pribadi, karena tujuannya itu beda. Karena tujuan pendidikan sempit itu emang untuk mengembangkan intelektual dan keterampilan pada materi yang udah ditetapkan, itu tujuannya. Kalau pendidikan maha luas itu membantu kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, kita semua ingin nih hidup sejahtera, kita semua ingin hidup enak gitu. Tapi tujuan yang baik tuh gimana? Sejahtera yang baik tuh gimana? Sejahtera yang enak tuh gimana kayak gitu. Nah, itulah yang kita dapat dari pendidikan mas yang emang dalam pendidikan sempit enggak kompleks pembinaan watak yang kita dapat gitu. Hanya sebatas pada ruang sekolah, KBM kayak gitu doang. Sedangkan dalam pendidikan maha luas, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi, dua-duanya harus imbang. Kayak gitu kalau menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman ada yang mau nyanggah atau mau nambahin lagi? Mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari saya yang itu. Tapi gini, terus kenapa sih kadang ya di masyarakat tuh justru orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam bersosialisasi atau dalam berinteraksi secara sosial tuh malah kalah orang-orang yang berpendidikan tuh secara luas gitu, secara maha luas. Kadang tuh orang-orang yang berpendidikan secara maha luas tuh malah lebih mudah bersosialisasi, beradaptasi dengan keadaan. Kenapa sih bisa seperti itu? Aku mau coba jawab. Boleh izin nambahin dulu pertanyaan dari Hamam dulu. Tapi ya sih setuju sama yang kata Hamam itu gitu. Kadang orang yang berpendidikan tinggi, misalnya kayak pejabat-pejabat di Indonesia gitu, kan mereka berpendidikannya tinggi, misalnya kayak yang jadi SMP misalnya atau SMA atau juga apalagi SD. Nah, tapi kenapa mereka diakui kepiawaiannya, terus ada juga ijazahnya, bahkan mungkin memiliki nilai yang tinggi, tapi sayangnya sikap dan sikap mereka gitu, terus di segi dirinya juga nggak sebaik misalnya orang yang cuman berpendidikan rendah gitu, misalnya di bawah mereka gitu. Berarti pendidikan yang formal itu apakah hanya sebatas mendidik intelektual ataukah hanya sebatas mempelajari sesuatu yang sudah ditetapkan kurikulumnya kayak gitu, sehingga sikapnya dan olah pikir hatinya gitu tidak bisa terkontrol atau tidak memiliki sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kayak gitu. Jadi pendidikan formal itu apakah hanya sebatas intelektual itu saja? Terima kasih. Oh iya. Ya sok. Bundanya biar debatnya makin enak nih ya. Mau jawab Elvi dulu gitu. Iya, sok Dimas. Tadi kan contoh dari sistem tertutup ya. Nah, misalnya dalam sebuah sekolah kan adanya apa ya? Pendidik sama peserta didik. Nah, pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh sekali terhadap suatu sekolah atau pembelajaran yang dimana dengan adanya hubungan mereka itu dapat menjaga kestabilan atau menjaga input eksternal dalam suatu kestabilan pembelajaran. Ya, sekian itu aja. Sok silakan kalau mau debat lagi sampai malam juga. Bukan debat, Dimas. Ya, sok. Ya, oke, aku mau sedikit aja tentang yang tadi Hamam, kenapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah pendidikan maha luas lebih bagus dari pendidikan maha sempit, enggak, karena tadi enggak semua orang yang berpendidikan sempit, intinya orang yang di sekolah punya ilmu tinggi, enggak semua dari mereka tuh watak atau kepribadiannya buruk. Enggak semua kayak gitu. Yang salah bukan sistem, bukan sistem. Ya, sebenarnya kalau kita mau menempatkan kenapa? Karena individu itu sendiri. Dan kalau misalnya kenapa bisa lebih bagus mereka yang berpendidikan maha luas
mereka yang berpendidikan sempitnya lebih tinggi, karena memang tujuan dari pendidikan sempit itu adalah sasaran intelektual dari materi tertentu. Ada seharusnya ada dari intelektual itu yang mereka ambil mengenai kepribadian mereka, mengenai watak baik kedewasaan mereka kayak gitu. Tapi memang lebih kompleks dari pendidikan yang maha luas kalau secara kepribadian. Jadi kurikulum itu juga kita memuat pembentukan kepribadian kayak ekstrakurikuler itu kan diatur juga. Tapi hanya sebatas kalau kita di sekolah kayak gitu. Ya, izin menambahkan juga mungkin pendidikan yang maha luas seperti yang sudah saya sampaikan ya, adanya pengalaman, mungkin pendidikan terbaik itu adalah pengalaman, mungkin bisa. Jadi makanya tadi apa tadi kata pendidikan ini karena kenapa pendidikan yang luas tuh bikin apa sih cepet gitu aja pendidikannya gitu. Mungkin tadi ya udah dijelasin, mungkin karena banyaknya pengalaman-pengalaman. Itu aja sih. Izin menambahkan yang pertanyaan dari Hamam. Kan katanya kalau misalnya pendidikan maha luas itu dia bisa beradaptasi, tapi kalau yang pendidikan formal itu rata-rata di bawah yang nggak berpendidikan di formal gitu kan. Sebenarnya menurut aku ini di luar konteks buku sih, dari pengalaman juga. Kalau pendidikan formal itu dia tuh ini karena ada aturan. Jadi ada aturan, ada sistem yang membuat kita tuh terbatas. Nggak bisa berekspresi, bukan nggak bisa sih, lebih ke terbatas aja ekspresinya. Tapi beda sama yang nggak berpendidikan di formal. Dia tuh kayak lebih bisa berkreasi, beradaptasi, bisa langsung terjun ke pengalaman terjun langsung tanpa berpikir panjang. Kalau misalnya di pendidikan formal itu karena ada aturan, kayak di rumah aja sih, kayak di rumah dikasih aturan nih, misalnya habis makan harus nyuci piring, tapi belum tentu kan hati kita tuh kayak menikmati pekerjaan nyuci piring itu menikmati, tapi kita kayak ya mematuhi aturan aja, jadi terbatas gitu. Menurut aku gitu sih. Nyambung nggak sih? Ya ampun. sorry. Terima kasih. Izin mau nambahin dikit. Tadi Dito ya dengar dari penjelasan Ida ya, setuju. Jadi kalau misalnya di pendidikan formal gitu ya, kayak tadi petinggi-petinggi ada dari DPR, terus kayak petinggi-petinggi dari MPR gitu contohnya. Kan banyak kalau kata misalnya Hamam tadi banyak yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita misalnya gitu kan. Nah, yang salah itu ya benar individu, tapi kita nggak bisa memukul rata kalau sistem pendidikannya yang salah. Nah, jadi yang salah itu memang benar-benar dari individunya. Kita lihat juga tadi dari orang-orang yang misalnya mendapatkan tempat di masyarakat walaupun tidak menempuh pendidikan formal gitu. Banyak yang sukses juga, tapi banyak juga kan kita lihat kayak konten kreator yang mendapatkan tempat di masyarakat, tapi apakah kayak pejabat gitu. Kan kita juga nggak bisa memukul rata gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang salah ya individunya gitu kalau misalnya dari pendidikan formal. Tapi kalau misalnya yang tidak menempuh pendidikan formal juga banyak kurangnya juga gitu. Kayak ada yang menyimpang gitu kan. Kita nggak bisa memukul rata semua gitu. Oke, baik. Buat yang nanya-nanya tadi, apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Untuk Silvi tadi apakah sudah terjawab? Oh, sudah. Kopi udah ya tadi ya? Irna juga udah kan? Oke. Mungkin sekiannya presentasi dari
kami, dan kayaknya juga terbatas waktu, jadi kita mengakhiri sesi tanya jawab untuk kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ke kelompok 1 dan silakan ya udah seperti biasa tepuk tangan virtualnya diberikan terlebih dahulu. Seneng gitu. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Dari mana nih? Ini mata saya agak silau. Oke, maksud pendidikan bersifat komprehensif. Pengertiannya adalah artinya menyeluruh. Terus tidak hanya fokus kepada anaknya aja, kepada peserta didiknya, tapi pendidiknya juga, terus kepada alat pendidikan dan sebagainya. Gitu, Poppy. Gimana? Baik, Ibu sudah jelas banget. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Tilvi, apakah bisa memberikan contoh sistem tertutup? Karena belum jelas gitu ya, benar nggak? Iya, Ibu. Oke, tadi presentasi udah bagus banget kelompok berapa nih, kelompok 1. Tapi memang tadi yang tentang sistem pendidikannya nggak dimunculin, lebih kepada sistem secara umum. Gitu. Jadi saya sebelum ngejawab Silvi, coba ngomong sedikit tentang itu gitu ya. Bedanya apa jadi Bu? Jadi maknanya adalah intinya ketika kita memandang pendidikan sebagai suatu sistem, artinya kita memandang di pendidikan itu memiliki berbagai komponen. Kayak misalnya ada pendidiknya, ada peserta didiknya, tujuan pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap komponen itu saling berpengaruh satu sama lain, atau saling mempengaruhi. Jadi kalau dibilang pendidiknya kurang baik, berarti akan mempengaruhi hasil pendidikan. Atau peserta didiknya kurang motivasi, itu juga akan mempengaruhi hasil pendidikan. Jadi setiap komponen dalam pendidikan itu akan berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu sistem. Nah, pendidikan itu adalah contoh sistem terbuka. Maksudnya gimana? Kan kalau ditanya tertutup ya, saya ke terbuka dulu. Kenapa pendidikan termasuk pendidikan sebagai sistem terbuka? Karena contohnya nih sekolah itu kan sistem ya, sistem sekolah tertentu. Tapi dia akan dipengaruhi tuh oleh masyarakat di sekitarnya. Artinya sistem sekolah itu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu disebutnya sebagai sistem terbuka. Nah, kalau ditanya sama Silvi tadi, sistem tertutup seperti apa? Artinya komponen-komponen di dalam sistem itu saling bekerja sama menghasilkan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh sistem luarnya. Contohnya nih, sistem tertutup itu yang paling terkenal banget lah ya. Salah satu contohnya ada komputer, kayak laptop kalian. Laptop kalian ada komponen-komponennya kan? Untuk menyalakannya adalah perangkat yang ada di lingkungan tempat kita menggunakan. Gitu. Itu bedanya sistem terbuka sama sistem tertutup. Jadi kalau tertutup dia hanya bergantung kepada komponennya. Kayak laptop ya bergantungnya kepada siapa? Ya kepada baterainya, kepada sistem CPU di dalam dan segala macamnya gitu ya. Sedangkan kalau sistem sekolah itu terbuka, itu dia bisa dipengaruhi oleh pendidik, peserta didik di sekolah tersebut, tapi juga bisa dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya. Sedangkan kalau komputer kan tidak dipengaruhi ya, tidak dipengaruhi oleh baterai lainnya, tidak dipengaruhi oleh misalnya hal-hal lainnya yang mempengaruhi dia adalah terkait dengan si sistem itu sendiri. Misalnya, Bu, dipengaruhi listrik kok? Iya, kenapa? Karena itu berkaitan dengan baterai yang harus dicas gitu. Kalau dia misalnya baterainya udah penuh, ya nggak akan berpengaruh untuk ke situ. Jadi secara signifikan dia tidak dipengaruhi oleh komponen lain di luar dari komponen yang ada dalam sistem itu sendiri. Gitu. Gimana, Silvi? Sudah, Bu. Sudah cukup.
awalnya. Saya ngedengarnya amalan berbuat baik gitu ya. Awalnya ternyata ramalan gitu kan ya. Makanya saya konfirmasi lagi, ini berkaitan dengan ramalan cuaca adalah pendidikan atau bukan gitu ya. Benar? Pertanyaannya gimana Irna? Apakah seperti itu? Iya Bu, dua-duanya sih, ramalan cuaca sama ramalan yang Umum ya, pokoknya ramalan kan ya. Oke, sebenarnya tadi itu udah dijawab sih sama teman-temannya, walaupun ada sedikit perdebatan ya. Saya menjawabnya secara simpel. Jadi yang namanya ramalan cuaca itu adalah kompetensi, kemampuan, yang artinya bukan pendidikan tapi hasil dari pendidikan. Gitu. Contohnya adalah Bu, membaca itu pendidikan bukan. Membaca itu adalah skill, keterampilan. Tapi mengajarkan membaca itu merupakan suatu pendidikan. Gitu. Sebenarnya udah beberapa contoh ya, kayak dari Bayan ngomongnya ilmu pengetahuan, terus Nadia juga kayak ada hasil analisis, itu benar. Terus sebenarnya bisa dikaitkan dengan diskusi kalian bukan kemarin, minggu lalu di pedagogik. Itu berkaitan dengan pendidikan sebagai suatu ilmu gitu kan ya. Itu sebenarnya jawabannya di situ gitu. Jadi ilmu di sana dinyatakan bukan pendidikan. Oleh karena itu ketika pendidikan ingin dikategorisasikan sebagai suatu ilmu, disebutnya ilmu pendidikan. Perhatiin kemarin ketika kita diskusi minggu lalu itu tentang pedagogik gitu ya, pendidikan sebagai suatu ilmu, itu di sana disebutkan pedagogiknya sebagai ilmu pendidikan, bukan pendidikan. Itu kenapa menegaskan bahwa ada ilmu yang membedakannya di sana. Jadi bagaimana cara kita memperoleh suatu. Itu juga tadi sebenarnya ditekankan sama bukannya pendidikan merupakan hal untuk menambah pengetahuan ya katanya. Iya, oleh karena itu prosesnya kan untuk menambah pengetahuannya, bukan pengetahuan itu sendiri. Gitu. Tapi kalau kita mengkaji lebih lanjut tentang makna pendidikan itu lebih luas. Ini nggak ngomongin ramalan cuaca ya. Ini ngomongin makna pendidikan. Karena pendidikan itu kalau kalian mempelajari ilmu pendidikan lebih dalam lagi, ada pendidikan sebagai suatu ilmu, ada pendidikan sebagai suatu metode dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini kalau kita cakupannya adalah kayak ramalan cuaca seperti itu kompetensi yang diperoleh ketika kita mempelajari hal-hal tertentu melalui proses pendidikan. Gitu. Jadi di sini kalau dari diskusi kalian, pendidikannya di ramalan cuaca merupakan suatu proses. Secara simpel seperti itu. Terus Nida juga tadi sebenarnya menunjukkan poin yang bagus juga, menyatakan bahwa kayak apabila hasilnya tidak sesuai hasilnya tidak positif, tidak sesuai zaman, bukan berarti bukan pendidikan. Ini pandangan pendidikan dalam arti luas seperti itu. Tapi kita balik lagi ketika kita udah berusaha pendidikan yang positif dan orangnya tidak berubah, si proses positif tersebut tetap namanya pendidikan. Namun hasilnya belum sesuai dengan tujuan awalnya. Kayak gitu. Jadi artinya belum mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan atau ideal. Gitu. Itu benar menambahkan bahwa yang namanya ramalan cuaca atau ramalan lainnya yang bersifatnya analitik dan itu memiliki data, itu berarti ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak berdasarkan data tertentu dan datanya bukan ilmiah, berarti bukan ilmu pengetahuan, tapi mungkin pengetahuan. Contohnya, Bu, ada ramalan, mungkin pengetahuan. Karena yang namanya pengetahuan, minggu depan sih kalian akan membahas di landasan pendidikan juga. Pengetahuan tuh banyak macamnya. Ada yang ilmu pengetahuan, artinya scientific knowledge yang sudah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Artinya harus ada data analisis dan sebagainya, itu ilmu pengetahuan. Tapi ada juga ilmu common sense yang diperoleh dari pengetahuan umum. Contohnya kayak gini nih, mendung nih, mau hujan, padahal belum tentu. Ya kan? Atau misalnya, oh itu warna daun hijau, tapi nggak ada yang pernah neliti langsung apakah itu warna hijau. Ketika orang ngomong sama kalian, itu langit, itu awannya warna putih, itu ada nggak yang ngecek itu beneran putih atau enggak? Nah, itu common sense gitu. Jadi biasanya yang diterima secara umum karena banyak menyatakan bahwa itu seperti itu. Gitu, dan biasanya tidak ada penelitian lanjutan. Jadi tergantung ya. Akan lebih lanjut tentang bagaimana ilmu dan pengetahuan itu kita bahasnya minggu depan di pendidikan sebagai ilmu dan seni.
Nah, itu kaitan banget tuh pendidikannya bisa disebut sebagai ilmu. Jadi ada ilmu pendidikan gitu kan ya. Tapi kalau kaitannya ramalan cuaca itu berkaitan bukan ilmu pendidikannya. Ilmu pendidikannya ada tadi kalau nggak salah ada yang nyebutin ya klimatologi ya. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan sebagai suatu ilmu. Jadi ilmu klimatologinya. Tapi kalau ramalannya hasil dari klimatologinya gitu. Gimana Irna? Iya. Selanjutnya nih dari Hamam nih tadi lumayan panjang diskusinya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mencerna pertanyaan, saya nggak tahu nih Hamamnya sendiri mencerna pertanyaan sendiri atau sebenarnya Hamam udah menjawab sendiri pertanyaannya secara implisit gitu dan kalian nggak ada yang menegaskan juga. Jadi pertanyaannya adalah pendidikan maha luas tidak terbatas dalam arti sempit hanya tertentu saja gitu kan ya. Menurut pandangan kalian penting nggak pendidikan dalam arti sekolah? Misalnya ketika sosialisasi saya melihat banyak yang tidak sekolah lebih baik berkomunikasi dari sekolah, benar nggak? Pertanyaannya seperti itu ya. Gimana Hamam? Kurang lebih seperti itu. Oke, udah terjawab sih sebenarnya. Ketika sosialisasi banyak yang tidak sekolah lebih berkomunikasi dari sekolah, berarti Hamam tidak memandang bahwa pendidikan itu dalam arti sempit selesai. Kayak gitu. Untuk dari pandangan Hamam sendiri sebenarnya jawabannya udah di situ karena dia cuma menanyakan tentang menurut pandangan kalian penting nggak pendidikan dalam arti sekolah saja gitu kan ya. Pertanyaannya hanya justru setelah debat panjang tadi gitu ya tidak ditegaskan bahwa menurut kalian sendiri gitu kan benar-benar kalau menurut saya sebenarnya simpel. Ini yang ini sebenarnya nggak berkaitan dengan diskusi kita, cuman hanya info tambahan buat kalian ketika kalian misalnya mengerjakan soal nanti untuk kayak scholarship, beasiswa, arti sekolah saja. Berarti di sini Hama menegaskan bahwa pandangan dalam arti sempit gitu. Tadi bagus nih diskusinya udah kepanjang, cuman nggak ada yang negasin poinnya justru gitu. Padahal secara implisit udah ngejawab semua gitu. Nah ini kita bahas dulu, saya ulang nggak apa-apa ya sedikit ya gitu. Jadi pendidikan maha luas, sempit dan luas terbatas itu maknanya bukan untuk kalian membandingkan antara yang satu dengan yang lain, tapi ini melihat sudut pandang pendidikan dari perspektif ruang lingkupnya. Kalau kalian membandingkan satu dengan yang lain sama dengan kalian mana yang lebih penting dibanding antara pendidikan dipandang dari psikologi sama pendidikan dari ekonomi, mana yang lebih penting? Nah, kayak gitu fokusnya gitu. Jadi setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, kalau yang tadi pendidikan sebagai ekonomi, dia memandangnya dari ilmunya. Kalau dia terbatas, maha luas dan sempit itu dari ruang lingkupnya. Sejarahnya adalah dulu setiap pendidikan itu adalah setiap hal positif itu adalah pendidikan. Kenapa? Karena belum ada sekolah. Gitu. Terus karena dianggap keluarga itu memiliki batasan, masyarakat memiliki batasan, karena ada yang dianggap orang expert, makanya munculnya sekolah, gitu kan ya. Orang pada masa itu lebih cenderung kepada sekolah, dan berkembang, ternyata sekolah aja nggak cukup, berarti ada masyarakat juga, makanya sampai saat ini yang digunakan adalah pendidikan luas terbatas. Mau sekolah, masyarakat, keluarga, tiga-tiganya sama penting. Makanya tadi sebenarnya di bagian itu, di buku saya lupa halaman berapa, ada ditegaskan di situ, bahwa antara pendidikan masyarakat dan juga keluarga, pendidikan sekolah, masyarakat, dan keluarga, itu semuanya saling berpengaruh satu sama lain. Kayak gitu, sebenarnya udah ditegaskan untuk di sana, kalau kita memandang ke arah sana. Nah, saya nggak ngomongin ruang lingkupnya, karena tadi perdebatannya adalah lebih ke formal gitu kan ya. Yang sebenarnya bagian luas terbatas juga. Jadi nggak apa-apa kalau saya diskusinya langsung ke pendidikan formalnya aja. Jadi saya nggak ngomongin sempit luas terbatas, nggak apa-apa ya. Biar fokusnya, karena tadi diskusinya tentang sekolah sih jadinya, benar nggak? Iya, Ibu. Ya kan ya, fokus kalian jadinya lebih kepada sekolah kan, lebih kepada pendidikan formal. Walaupun pendidikan formal itu sebenarnya nggak hanya di pendidikan dalam arti sempit gitu, pendidikan dalam arti luas terbatas juga ada pendidikan formal kan, gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi kalau ditanyanya kata tadi kan banyak yang kayak misalnya nggak kreatif dan lain sebagainya, terus sampai Menteri Susi yang sebenarnya jadi perdebatan juga sih di lingkungan akademisi gitu ya, ketika pengangkatan menteri yang lulusannya dari SMA. Yang dikhawatirkan bukannya tidak kompeten, yang dikhawatirkan adalah generasi mudanya akhirnya beranggapan bahwa sekolah tidak penting.
Nah, itu yang ditakutkan gitu. Jadi waktu itu sempat saya berdiskusi juga gitu ya sama teman-teman. Oke, kita tahuin banyak orang yang memang tidak berpendidikan formal dan dia tuh kompeten di bidangnya gitu kan ya. Tapi banyak pula yang tidak berpendidikan formal. Khawatirkan adalah ketika melihat seseorang yang kompeten tidak sekolah, orang-orang beranggapan tidak usah sekolah. Ini yang banyak terjadi sama anak-anak. Contohnya ketika mereka melihat YouTuber gitu kan ya, yang tadi sempat didiskusikan juga gitu kan. Bu itu YouTuber juga di YouTube segala macam penghasilan dan lain sebagainya dia mencukupi gitu kan. Yang dikhawatirkan adalah generasi mudanya termasuk anak-anak ya kayak usia-usia SD. Ya udahlah ngapain sekolah saya jadi YouTuber aja kan fokusnya kepada nanti dapat penghasilan selesai. Nah, ini berkaitan dengan kalian mau jadi apa sih? Jadi kalau tanya pendidikan formal penting atau enggak, sekarang saya tanya nih sama kalian, ada yang mau berpendapat enggak? Misalnya saya tidak lulus universitas, saya lulusan SMP, mengajarkan kalian untuk menjadi guru, ada yang mau diajar enggak dengan saya? Fokusnya gitu dulu deh. Enggak. Kenapa? Ibu enggak akan kompeten. Kenapa saya calon guru? Untuk mengajar anak SD, kenapa ibu misalnya cuma lulusan SD atau SMP? Ada bidang tertentu yang menuntut kita untuk melaksanakan pendidikan formal terkait dari ilmu, terus kompetensi dan sebagainya, gitu ya. Tapi ada juga yang tidak membutuhkan. Contohnya adalah untuk perdagangan, bisa dia mulai dari dagang dulu, ya banyak pengalaman, tapi akhirnya sekolah, gitu kan ya. Terus kayak misalnya Menteri Susi, gitu kan tadi contohnya gitu ya. Awalnya dia emang lulusan SMP dan akhirnya SMA ngambil paket itu juga karena kayak diberikan pengetahuan bahwa ya harus ke SMA dulu. Tapi yang kita sering lupakan adalah pengalamannya. Ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman seperti itu sejak kecil. Kalau kalian baca sempat yang ketika dia wawancara, dari kecil tuh dia udah belajar ya kayak dagang ikan, walaupun keluarganya dari keluarga berada. Jadi dia udah ada pengetahuan bagaimana berdagang ikan, bagaimana tentang perikanan dan lain sebagainya. Dan tidak semua orang mendapat hal tersebut dari orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak sanggup untuk memberikan ilmu tersebut, dan anak tersebut sudah diberikan bahwa oke, tidak penting untuk sekolah, artinya dia tidak akan belajar, tidak mendapatkan banyak ilmu dari orang tuanya, dan pemikirannya adalah tertutup. Tadi sebenarnya udah dibahas sama Dito juga berkaitan dengan pemikirannya si individunya seperti apa. Nah, anggapan kita adalah tidak semua orang bisa berkembang dengan sendirinya. Tidak semua orang memiliki motivasi untuk belajar, gitu. Jadi dan tidak semua orang memiliki kecerdasan yang seperti itu. Oleh karena itu adanya pendidikan di sekolah itu tujuan awalnya kan sekolah. Terus kalau ditanya, Bu, tapi misalnya sekolah anak-anak jadi nggak lebih kreatif dan lain sebagainya, banyak faktornya, bukan pendidikan formalnya gitu loh, bukan label pendidikan formalnya, tapi komponen yang ada di dalamnya. Contohnya apakah si gurunya mengajarkan dengan metode yang bisa mengembangkan nih kreativitas siswa, ataukah siswanya juga berpikiran cukup terbuka untuk lebih kreatif dan lain sebagainya, itu banyak alasannya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa pendidikan sekolah lebih penting, enggak, tapi kalau ditanya, kalau pernyataan mayoritas orang yang tidak berpendidikan formal itu komunikasinya lebih baik, dan topik apa yang kalian perbincangkan gitu. Jadi kalau kita ngomongnya generalisasi semua hal itu tergantung, karena ada namanya expertise. Kalau kalian ngomongin saya nih misalnya, saya lulusan S2, terus saya diskusi tentang perdagangan sama orang yang dagang di sini. Mereka akan kenapa? Karena itu bidang mereka dan mereka mendalaminya nggak bentar loh, bertahun-tahun sampai mereka bisa dianggap seorang expert kayak gitu kan. Gitu. Jadi ada hal yang ketika kita diskusikan, mungkin orang yang kita lihat dia tuh lebih pintar yang ngomong ini dalam topik tertentu, tapi tidak semua topik. Terus Bu, orang yang misalnya pendidikannya tinggi gitu kan ya, tadi salah satu komponennya yang ditanyakan adalah tidak lebih baik berkomunikasi. Oh, berarti orangnya mungkin menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, sehingga sombong, tidak mau bersosialisasi dengan baik. Komponen kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kebanyakan belajar tuh, fokusnya kepada hal akademik, baca buku, akhirnya nggak ngobrol sama orang lain, akhirnya nggak ngerti caranya sosialisasi. Kedua. Ketiga, kalau kalian dari data penelitiannya juga, anak-anak termasuk kayak anak-anak atau orang yang kecerdasan di atas rata-rata, nggak semua ya, itu ada yang memiliki kesulitan ketika berkomunikasi. Ini berkaitan dengan diskusi kita kemarin, ketika salah satu aspek dalam diri kita berkembang sangat pesat, ada kemungkinan aspek lainnya akan berkembang lebih lambat.
Yang kita bahas kemarin tuh, anak-anak genius yang kadang-kadang akhirnya sulit berkomunikasi. Kemungkinannya mungkin nggak mau atau mungkin nggak bisa. Kalau nggak mau berarti ya gitu lah ya, angkuh, menganggap diri lebih tinggi dan lain sebagainya, atau ada kekhawatiran dijatuhkan orang lain. Kalau nggak bisa, ada yang tidak bisa menemukan kata-katanya. Nggak tahu sih, kalian udah pernah ketemu nggak sama orang-orang yang memang kerjanya di laboratorium? Nah, itu mereka susah banget komunikasi. Tapi bukan masalah mereka sombong. Tapi keseharian mereka bertemunya adalah dengan si komponen-komponen bisa dianggap benda mati gitu. Penelitiannya. Waktu itu saya sempat ngobrol gitu kan ya, sama yang profesor, tapi emang di dalam laboratorium gitu loh. Kalau kita ngobrolnya topik dia, itu dia enak banget diajak ngobrol. Tapi ketika kita ngobrol topik umum, kayak nggak mau ngejawab kita tuh. Kalau pertama ngobrol, kayaknya dia sombong deh gitu kan ya. Tapi pas kita udah nanya, kenapa bro gini, saya bingung mau ngomongnya apa gitu lah. Jadi kita yang berpikiran lebih terbuka. Ini ada yang namanya istilahnya kalau di dalam buku mindset atau apa sih dari Carol Dweck, growth mindset sama fixed mindset. Jadi kalau growth mindset itu ketika kita mau belajar dari suatu tempat, saya contohnya tadi lah kayak Menteri Susi bilang, saya tidak sekolah, kalau kalian baca berita-berita, saya dulu sempat baca-baca artikelnya soalnya, saya tidak sekolah, bukannya saya tidak menganggap pendidikan formal nggak penting, tapi saya tidak cocok dengan sistem sekolahnya. Nah, ini harus ditegaskan ya. Dan dia ngomong bahwa kita bisa belajar dari manapun. Berarti artinya bukan dia nggak mau sekolah, bukan dia nggak sadar bahwa pendidikan formal penting, tapi dia nggak cocok dengan tipe belajar tersebut. Sama tipenya dengan orang visual, gimana dong? Soalnya orangnya tipe auditori, misalnya gitu ya, yang lebih paham ketika dijelaskan dibandingkan saya baca sendiri gitu. Nggak bisa dipaksakan gitu untuk yang ke situ. Jadi fokusnya adalah belajarnya. Pendidikan formal diberikan biar kita mendapat pengetahuan lebih banyak, bukan untuk menurunkan. Sama halnya dengan kayak Bill Gates juga nih, kalau di luar negeri ya dihebohin, Bill Gates tuh nggak dari Harvard aja keluar gitu kan ya bisa sukses. Iya, tapi dia udah belajar komputer dari SMP loh. Pada saat zaman itu orang-orang pada nggak belajar komputer dan dia udah mulai start duluan gitu loh. Jadi mungkin aja dibanding siswa Harvard lainnya, ketika dia baru mulai kuliah gitu kan ya, dia udah lebih advance dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi dia buat apa lagi di sana gitu kan. Bahkan dia bisa untuk menjadi tutornya gitu kan, nggak jadi siswanya di sana. Jadi ada hal-hal yang memang bisa diperbandingkan seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih luas, mana yang lebih penting, kita nggak bisa fokuskan kepada sekolah aja. Tapi kalau orang yang fokusnya sekolah aja, akhirnya dia nggak, nah contohnya nih, kalian sekolah, tapi nggak pernah ikut eskul. Atau kalian misalnya di masyarakat aja, tapi nggak pernah ikut sekolah. Ada baiknya ikut dua-duanya, udah jadi mahasiswa, terus aktif juga di masyarakat. Kalian mengembangkan masyarakat juga. Karena gini, pendidikan formal itu merupakan hak setiap orang, dan kewajiban setiap orang. Tapi tidak semua orang memanfaatkan hal tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Terutama ketika kalian ini menjadi agen penggerak gitu kan ya sekarang. Kalau bisa memanfaatkan yang banyak, kenapa kita mengambil yang lebih sedikit? Benar nggak? Kalau kita bisa mendapatkan keduanya, kenapa harus milih salah satu? Tapi ingat tujuan kalian ketika mau pendidikan tinggi apa? Nah ini tadi pertanyaan terakhir diskusi gitu ya DPR MPR gitu kan ya, yang katanya banyak dilihat, oh ini malah kayak A, B, C dan lain sebagainya. Itu balik lagi, ketika kalian sekolah, termasuk saya sendiri, ketika kita mau pendidikan tinggi formal, tujuan kita apa? Mau dapat ijazah kah? Mau pengetahuannya, ilmunya, atau mendapat pengakuan dari orang lain? Ingat, tujuan kita di awal ketika ingin melaksanakan sesuatu, itu akan menjadi titik akhirnya kita, sebelum kita ngambil titik barunya lagi. Jadi kalau emang tujuan kita dalam pendidikan formal adalah, saya lebih unggul daripada orang lain, yang akan kalian dapatkan adalah, kalian lebih unggul daripada orang lain dari pandangan kalian. Kalau kalian misalnya, saya yang penting dapat ijazahnya, nanti kerja, pasti dapat ijazahnya, dan akan mendapat kerja yang sesuai dengan ijazahnya. Kalau ilmu, berarti kalian akan fokus kepada ilmunya. Jadi tergantung mana yang menjadi fokusnya kita juga di dalam pendidikan. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, kita punya pendidikan namanya luas terbatas. Yaitu saya nggak ngomong hanya masyarakat, nggak ngomong hanya sekolah, tapi ketiganya. Ada masyarakat, ada sekolah, sama ada juga pendidikan di keluarga. Itu tiganya penting. Karena pertanyaan Mam adalah, menurut pendapat kalian, berarti menurut pendapat saya ya di sini kan, gitu, apakah penting pendidikan arti sekolah aja? Enggak, karena menurut saya penting untuk ketiganya. Gitu. Gimana Hamam? Baik Ibu, sudah jelas sekali. Ya, pas banget
konfirmasi semua, yang udah konfirmasi di bawah di komentar, yang baru yang tadi telat-telat ya, yang chatnya itu udah saya masuk semua, saya input semua. Seperti biasa yang saya input adalah saya udah konfirmasi, yang konfirmasi ke saya, walaupun terlambat silakan di kolom chat kayak gitu, karena tahu di awal tuh pasti saya cek kehadirannya. Kita berjumpa lagi minggu depan, bener kan ya, hari Rabu lagi ya berarti ya, nggak hari Selasa ya, untuk di landasan pendidikan, dan semangat buat kalian besok gitu. Nggak Izin jadi. konfirmasi, Bu. Iya, Bu. Jadi buat P2M itu diundur, Bu, paling bulan Maret. Ampun, kenapa ya ampun, udah pada ini ya, udah pada kayak ngatur-ngatur jadwal, ya udah deh nggak apa-apa. Besok ada kuliah nggak kalian? Besok ada, Bu. Masih ada, kalau nggak kan lumayan gitu ya, bisa libur sekali gitu, ya udah deh. Tapi keluarnya pagi kan ya, yang sore sama saya kan udah nggak ada, jadi sorenya bisa istirahat lah gitu. Oke, tadinya saya mau ngomong selamat bersenang-senang besok, tapi nggak jadi, gitu kan ya. Berarti selamat menjalankan aktivitas aja buat kalian hari ini, selanjutnya besok juga, dan in advance saya ngomong juga happy weekend, karena berapa hari lagi kita besok nggak ketemu gitu kan ya. Bertemu lagi minggu depan, stay safe, stay healthy buat kalian semua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa di chat aja ke saya. Kalau misalnya chatnya balasnya agak lama, punten tolong di rechat, karena cukup banyak untuk di semester ini gitu loh, yang ngechat kadang-kadang chat kalian tenggelam gitu. Jadi kita berjumpa lagi minggu depan. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan belum terjawab atau belum memuaskan, mudah-mudahan belum, biar kalian juga cek lagi, bisa searching-searching, kalau ada info bisa share juga ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mana kan saya dari belakang. Oke. Saya close duluan ya. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Salam.